Hai, halo, ketemu lagi bersama Mr. Danang. Kali ini adalah video lanjutan dari konten saya yang berjudul Konsep dan Prosedur Musik Kontemporer. Kali ini bagian keduanya. Sekaligus saya buat video ini untuk reaction dari tanggapan-tanggapan yang sudah masuk di saya di WhatsApp dan juga di kolom komentar. Dan saya ambil satu komentar dari Yuda Sidaputar. Ini salah satu yang bertanya kepada saya lewat komen, dan dia menanyakan bahwa kenapa musik kontemporer itu disebut musik yang kontroversi ya, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan itu, sekaligus saya juga akan menjelaskan reaction mengenai pertanyaan dari Pak Kismanto dari SMA 6 Surakarta, yang secara tidak langsung bertanya kepada saya apakah musik ini termasuk kontemporer atau tidak ya. Dia bertanya kepada saya lewat WhatsApp, mengirimkan dua video yang tersirat sekali, bertanya apakah musik itu musik kontemporer atau bukan. Terima kasih untuk Pak Kis, dan juga terima kasih untuk Yuda Sidaputar yang sudah bertanya, dan akan saya jelaskan di video kali ini. Baik, sebelum saya tanggapi dari dua responden saya, yaitu Yuda Sidaputar dan Pak Kismanto dari SMA Negeri 6 Surakarta, saya akan lebih perjelas lagi mengenai konsep dan prosedur musik kontemporer yang saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana ciri-ciri dari musik kontemporer. Tapi banyak sekali yang bertanya kepada saya secara langsung juga. Mereka masih bingung bagaimana membedakan antara musik kontemporer dan musik kreasi. Ya, nah ini banyak sekali orang salah dalam mengartikan musik kreasi atau musik kreatif itu bukanlah musik kontemporer. Ya, secara tidak langsung seperti ini. Setiap karya musik itu kreatif ya, karena membutuhkan tindakan kreatif. Harus ada hal-hal yang baru yang harus kita tampilkan ya. Tapi tanpa dipungkiri bahwa musik kontemporer itu butuh kreativitas. Jadi bedakan antara musik kontemporer dan musik kreatif ya, seperti itu. Dan musik kreatif itu seperti apa sih? Memang ini banyak orang yang bingung, karena untuk membedakan ini juga susah, katanya seperti itu. Tapi untuk membedakannya sebenarnya kita mudah. Karena apa? Saya sudah jelaskan ciri-cirinya kemarin bahwa musik kontemporer itu memiliki elemen-elemen yang berbeda dari biasanya. Memiliki idiom-idiom atau bunyi-bunyi yang berbeda dari musik yang ada. Kemudian berbeda lagi dari sumber bunyi, berbeda lagi dari segi frekuensi nada, berbeda semuanya. Jadi kalau kita menanggapi atau kita melihat musik itu masih ada kaitannya dengan aturan-aturan yang sudah lazim, sudah umum, saya katakan itu bukan musik kontemporer. Nah, musik kontemporer ini memang adalah musik eksperimental ya, eksperimen, semua serba eksperimen, semua serba coba-coba. Dan ada yang mengatakan bahwa ciri musik kontemporer ini ialah memiliki notasi, memiliki nada yang hanya diketahui oleh si musisi itu sendiri, si komposer itu sendiri, dan itu benar ya. Tapi kita berangkat dari arti dari kontemporer dulu ya. Kon itu semasa, kon itu saat ini, tempo itu waktu. Jadi semasa ini ya. Tapi kontemporer ini memang dibuat sebeda-bedanya dari yang lain. Apakah kontemporer ini baru ada saat-saat ini atau beberapa puluh tahun ini? Tidak, ternyata ya. Musik kontemporer sudah mulai ada sejak zaman klasik ya. Kenapa saya katakan sejak zaman klasik? Ya, kalau kita belajar mengenai sejarah musik dari abad pertengahan atau sebelum abad pertengahan, dari zaman musik purba,
abad pertengahan, Renaissance, Barok, klasik, romantik, dan akhirnya di zaman modern kita akan tahu bahwa musik-musik itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, kenapa ada ciri-ciri yang berbeda? Kenapa dibagi zaman ya? Saya katakan bahwa zaman ini bukanlah musisi yang membagi ya. Jadi musisi tidak pernah membagi zaman. Oh, saya ada di zaman klasik. Oh, saya ada di zaman romantik. Tidak. Ilmuwanlah, penelitilah yang membagi zaman-zaman tersebut berdasarkan ciri, berdasarkan apa yang terjadi pada zaman itu. Ya, makanya kita tidak bisa menjelaskan bahwa sejarah musik ya zaman ini itu pasti terjadi awal tahun ini, nggak bisa, karena itu terus berganti seperti sekarang ya. Nah, kalau kita pelajari dari antara ciri-ciri musik klasik tersebut ya, ada perbedaan di antara zaman ya, di antara zaman satu dan zaman yang lain ya. Tidak usah jauh saja dari klasik ke romantik ya, itu dari zaman klasik ke romantik itu kan dekat ya, itu pun gaya vokalnya berbeda ya. Kalau di zaman romantik kita akan ketemu banyak sekali namanya permainan emosional secara dinamik, secara tempo, dan secara teknik vokal. Nah, dan saya baru menemukan teknik vokal vibrato ya, yang menggetarkan suara ya, seperti itu ada di zaman romantik ya. Di zaman klasik pun belum ada seperti itu. Emosinya dalam memainkan emosi, dalam memainkan ekspresi lebih banyak ada di zaman romantik. Nah, dengan ciri-ciri seperti itu kita bisa tahu bahwa sebenarnya kontemporer itu bukanlah musik yang susah. Nah, bagaimana dengan video yang dikirimkan oleh Pak Kis kepada saya? Kita simak videonya bersama dan kalian silahkan ikut untuk merenungkan apakah kontemporer atau bukan. Nah, itu tadi dua video yang sudah dikirim oleh Pak Kes, dan saya akan tanggapi dari yang pertama. Ya, yang pertama tadi ialah imitasi dari suaranya, mengimitasi dari instrumen-instrumen Bali. Ya, ada gangse juga. Ya, di sana bisa dimainkan oleh salah satu instrumen Bali namanya gangse. Ya, di situ nada-nadanya adalah idiom-idiom, elemen-elemen dari frekuensi nada di Bali, yaitu atut gong. Ya, di situ dimainkanlah musik iringan tari pendet ya, dengan sangat baik sekali, dengan sangat bagus sekali, sudah menggambarkan itu bahwa itu gamelan. Nah, apakah itu bisa disebut kontemporer? Kira-kira menurut kalian?
Bisa disebut kontemporer atau tidak? Ya, dari satu ciri kita bisa sebut bahwa ini kontemporer. Karena apa? Menggunakan instrumen yang sebeda-bedanya, ya. Kalau aslinya ini menggunakan bilah-bilah dari logam, ya seperti di gamelan Jawa, ya di gamelan Bali juga dari logam juga. Kalau ini tadi kita lihat bersama, itu piring yang ditata, ya. Dan itu yang paling susah adalah menyesuaikan frekuensi sama dengan frekuensi yang ada di Bali. Nah, ini sebenarnya bukanlah kontemporer secara mutlak, tapi dari tindakannya ini sudah merupakan tindakan musik kontemporer, yaitu menggunakan idiom yang sebeda-bedanya dengan yang lain. Tapi secara frekuensi nada belum. Berarti ini bisa kita kategorikan di dalam musik kreasi, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita lihat dari salah satu SMA di Indonesia, ya, itu menyajikan musik yang kira-kira kontemporer atau bukan? Ya, ya. Secara tidak langsung kita lihat itu kontemporer. Kenapa kita bisa sebut kontemporer? Karena di situ mereka menggabungkan antara musik-musik Nusantara, ya, dan musik-musik Barat. Jadi secara idiomnya, kalau kita lihat di video kedua, kita lihat itu memang kontemporer, ya. Tapi belum mutlak kontemporer. Karena apa? Nada-nadanya juga nada-nada yang frekuensinya sudah ada sebelumnya, ya. Itu kalau menurut saya masih musik kreasi. Bagaimana menurut Anda? Ya, apakah musik tadi kontemporer ataukah belum? Silahkan tulis komentar kalian di bawah ini untuk menanggapi. Silahkan share ilmu Anda semuanya supaya kita sama-sama belajar dan kita sama-sama tahu tentang musik secara mendalam. Dan juga untuk siswa saya, silahkan bisa gunakan kolom komentar untuk absen juga. Dan akhir kata, yang belum subscribe dan belum nonton video saya sebelumnya, silahkan nonton video saya sebelumnya. Dan juga silahkan subscribe yang belum subscribe, karena saya akan terus berbagi ilmu mengenai musik barat dan musik Nusantara kita, ya. Terima kasih, sekian untuk video kali ini. God bless you, selamat belajar.